Indodax, dimanapun kamu berada, seneng banget jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. FYI, di akhir podcast akan ada pod quiz, ada hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Nah, selain itu ada juga untuk kamu sineas muda yang lagi nonton Indodax Academy ini, siapkan cerita, kamera, dan dirimu. Segera daftarkan karya film terbaik di ISFF 2023. Nah, untuk kamu yang punya institusi atau komunitas, segera daftarkan karya film sebanyak-banyaknya karena ada hadiah jutaan rupiah juga bagi yang mendaftarkan karya film terbanyak di Submission ISFF 2023. Oke, sekarang kita masuk ke tema podcast hari ini yaitu Carbon Trading, Teknologi Blockchain, Solusi Indonesia Zero Emission. Nah, saat ini polusi udara kan di beberapa wilayah Indonesia mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan banget nih teman Indodax. Menurut data terbaru dari Badan Lingkungan Hidup Nasional atau BLHN, tingkat partikulat PM 2,5 yang merupakan indikator polusi udara telah melampaui ambang batas nih dari sejumlah aman beberapa kota di Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, hal ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berupaya mengurangi emisi atau polutan di Indonesia. Nah, dalam situasi ini nih, teknologi blockchain yang digunakan dalam sistem perdagangan karbon memiliki potensi yang besar banget nih teman Indodax untuk membantu mengatasi masalah polusi ini. Tapi bener gak sih, dapatkah pegiat karbon teknologi blockchain memainkan peran strategis dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara yang lebih transparan, akurat, dan efisien? Nah, untuk menjawab itu semua, langsung aja kita tanya langsung sama Mas Gun Febrianza selaku Chief Teknologi dari Roxy Earth. Halo Mas Gun, apa kabar? Halo Fei, alhamdulillah baik. Baik, gimana pas tadi jalan ke sini, apakah udara di Jakarta se-hot issue tentang polusi? Ya kerasa banget ya, banyak banget kayak debu-debu bertebangan di udara ya. Jadi kualitas udaranya memang jelek banget sih hari ini. Cukup panas banget ya tadi pas jalan ke sini ya Mas Gun ya? Iya. Oke deh, Mas Gun tadi kan kita udah bahas tuh tentang lagi hangat banget isu tentang polusi gitu ya. Nah, ngobrolin soal polusi di Jakarta kan serem banget nih Mas Gun. Bahkan sempat beredar isu bahwa polusi ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup. Kan serem banget ya. Jadi kayak misalkan kita punya hidup tuh sampai 70 tahun jadi bisa berkurang katanya sih kayak gitu karena isunya gitu. Yeah. Nah, tapi ini apakah Roxy Earth hadir dengan goals atau tujuan menjadi wadah untuk semua orang andil dalam menjaga lingkungan atau gimana nih Mas? Mungkin boleh diceritain ke kita dulu, kan kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, jadi kayak Roxy menyediakan wadah itu bisa dijadikan tempat untuk siapapun bisa ikut berkontribusi terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Oke. Kayak gitu. Nah, Roxy sendiri itu adalah salah satu anak perusahaan dari Melkor Group Indonesia. Jadi Melkor Group Indonesia ini punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya ada Muller Carbon Capital. Itu kayak perusahaan yang fokus di Sustainable Forest Management atau Carbon Project Developer-nya. Kemudian ada Roxy. Roxy itu lebih ke perusahaan teknologinya. Gimana sih teknologi bisa ngasih solusi buat tadi ya Sustainable Forest Management. Terus ada Perisai Alam Sejahtera, ini perusahaan yang berfokus pada social forestry. Kemudian ada lagi Melkor Arta Lestari ya, ini lebih ke venture capital ya, jadi bisa berinovasi untuk bisnis yang related dengan perubahan iklim dan lingkungan, kurang lebih kayak gitu. Mas Gun, kan kemarin aku tuh udah sempat riset beberapa gitu ya tentang si carbon trading ini nih, mumpung masuk ke pembahasannya gitu ya. Jadi tuh kalau yang aku mengerti nih sebagai orang awam, carbon trading itu tuh kayak misalkan ada sebuah pabrik gitu ya, ada 2 buah pabrik. Nah, di mana masing-masing pabrik mendapatkan limitless untuk membuang karbonnya gitu. Yeah. Nah, apakah benar carbon trading itu tuh bisa diperdagangkan untuk hal kayak misalkan ketika satu buah pabrik itu dia tuh bisa kayak lebih ramah lingkungan, itu jadi pabrik yang satunya lagi bisa beli sisa limit dari pabrik yang udah ramah lingkungan itu. Gimana sih Mas Gun? Oke, jadi pasar karbon itu kebagi dua ya, ada compliance carbon market sama voluntary carbon market. Nah, yang dibahas barusan itu adalah mekanisme cap and trade ya. Jadi itu jatuhnya ke domain compliance carbon market kayak gitu, dan itu memang standarnya seperti itu, best practice-nya saat ini seperti itu. Jadi kayak
bagaimana kayak menginsentif perusahaan agar bisa menekan emisinya. Keluarlah skema tadi ya, cap and trade tadi gitu. Jadi siapa yang paling efektif dalam in term operasinya udah semakin green ya. Jadi kayak itu bakal emisinya pasti sedikit. Jadi dia bisa jual sisanya buat perusahaan lain, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti keberadaannya dari Roxy Earth ini tuh placementnya tuh perannya tuh ada di bagian yang mana ya Mas Gun? Saat ini peran kita ada di voluntary carbon market. Oke, boleh dijelasin nggak voluntary carbon market itu seperti apa gitu mungkin? Jadi voluntary carbon market itu benar-benar kayak dia independen ya pasarnya. Jadi kayak sifatnya kayak voluntary. Dan project yang dikembangkannya itu bisa ada macam-macam. Ada nature based solution dari hutan, dari blue carbon misalkan. Kemudian ada teknologi based carbon juga, kayak ada teknologi namanya direct air capture ya untuk menyerap CO2 langsung dari atmosfer. Langsung dia dikonversi jadi komoditas berharga ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang Roxy kembangkan itu adalah di nature based solution. Jadi kita punya Muller ya, tadi kan Muller Carbon Capital yang berfokus di carbon project developernya kan. Nah, Roxy itu membantu agar tadi ya carbon emitters, kemudian brokers bisa mendapatkan carbon credit yang dikelola oleh ekosistem Melkor Group tadi. Oke, nah Mas Gun, ada satu activation dari Roxy Earth ini yang aku capture banget gitu karena udah merambah ke bahkan Indonesia bagian timur gitu. Boleh nggak sih diceritain ke kita itu activationnya apa aja sih Mas di sana? Oh, activationnya di sana banyak ya, kayak itu kan related dengan kegiatan sosial forestry ya, jadi kayak bagaimana sih kalau kita terjun ke lapangan, kita harus bisa menjaga hutannya, kemudian juga harus bisa menjaga masyarakatnya. Jadi kayak cost untuk menjaga hutan itu ternyata bukan menjaga hutannya, tapi juga harus menjaga masyarakatnya, kurang lebih kayak gitu. Terus kayak masalah sampah juga di sana gitu kan, itu merupakan salah satu isu yang harus diselesaikan karena kan sampah juga udah mulai menumpuk tuh, mengkerak gitu kan, dan problemnya bagaimana bisa memproses life cycle sampah itu, karena kan masalahnya kayak logistik, transportasi juga kan cukup terbatas ya, jadi itu merupakan salah satu challenge tersendiri. Kemudian kayak aspek dari listrik juga kan, gimana caranya listrik itu bisa dinikmati sama kayak kita. Kalau di sana kan enggak ya, jadi benar-benar kayak harus pakai genset gitu kan, kebayang ya, jadi dari komunikasi, kemudian listrik, kemudian sampah, jadi banyaklah hal-hal positif yang dikembangkan sama tim kami di sana. Berarti lebih ke lingkungan hidup di sekitarnya gitu ya. Nah kan kalau yang aku lihat nih Mas Gun, Roxy Earth ini kan unik banget ya di blockchain, something different gitu lah ya. Nah yang aku tahu salah satu founder atau penggerak dari Roxy Earth ini kita tahu ada Pak Peter F. Gonta. Ya kan, yang merupakan Taipan dalam negeri pertama, terus penggerak bisnis hiburan seperti Java Jazz, juga penggerak bisnis media TV gitu. Kemudian Pak Peter ini juga CEO dari Melkor Group meluncurkan crypto utility, kan gempar tuh ya kan, dari yang entertain banget tapi sekarang lebih ke blockchain gitu. Nah kalau menurut Mas Gun atau yang Mas Gun tahu, ini tuh apa sih sebenarnya goals dari Pak Peter F. Gonta ini? Jadi memang benar ya, jadi kayak di balik Roxy ini ada sosok brilian dan jenius ya, namanya Pak Peter F. Gonta. Nah beliau ini mengembangkan salah satu inovasi di teknologi blockchain, dan perlu kami luruskan ya, yang kita terbitkan itu bukan kripto sebenarnya, tapi lebih ke right to buy, hak untuk membeli serapan karbon. Kayak gitu. Nah hak untuk membeli serapan karbonnya itu dari mana? Dari tadi kan Muller Carbon Capital, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang sederhananya Roxy itu adalah kita mentokenisasi carbon options, dan itu hanya bisa diperdagangkan di platform kita saja, kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke pembahasan lebih ke teknis carbon tradingnya gitu ya. Kemarin kan kita udah stalking web nih, yang tadi aku bilang ada fitur trade itu tadi kan udah dijelasin sama Mas Gun kalau misalkan fitur trade itu akan ada di dalam platform aja. Nah itu kegunaannya tuh untuk apa? Apakah nanti ketika orang membeli karbon ini itu bisa menggunakan teknologi blockchain atau bisa menggunakan token kripto atau gimana sih Mas Gun? Jadi sekali lagi yang kita terbitkan ini kan adalah right to buy ya, hak untuk membeli atau option ya. Nah nanti option ini bisa didapatkan di platform Roxy gitu, dan orang bisa berdagang di sana.
Terus ada berbagai klien, kan kliennya bisa berupa carbon emitter, bisa broker atau traders gitu. Dan kami percaya bahwa supply dan demand related carbon credit itu kedepannya akan lebih banyak permintaannya daripada supply-nya. Makanya kami menerbitkan opsi tadi, kurang lebih kayak gitu. Dan keuntungannya untuk carbon emitter sama broker, kalau bisa memiliki ROXY token, mereka bisa mendapatkan harga yang kompetitif ketika mau akses carbon credit yang memiliki kualitas tinggi di hutan kami, kurang lebih kayak gitu. Terus tadi itu ya ada jaminan gitu, karena kan kalau misalkan ke depan supply-nya susah, kita udah bisa ngasih komitmen gitu bahwa Anda bakal mendapatkan carbon creditnya ke depannya, kurang lebih kayak gitu. I see, got it. Tapi gimana sih Mas Gun, kan ini menggunakan teknologi blockchain gitu ya. Gimana teknologi blockchain tuh bisa digunain dalam sistem perdagangan karbon untuk mendukung upaya Indonesia zero emission? Kalau misalkan teknologi blockchain, saya ada 3 pendekatan ya. Mungkin yang bisa dikaji sama-sama. Salah satunya adalah carbon registry. Jadi carbon registry itu fungsinya sangat vital di carbon market karena cara kerjanya seperti Central Security Depository lah. Kalau di Indonesia namanya KSEI ya. Tapi kalau itu untuk financial institution. Nah, kalau carbon registry itu untuk carbon market. Fungsinya kan dia pertama harus bisa menerbitkan carbon credit. Nah, carbon credit ini milik siapa, proyeknya di mana, metodologinya apa. Terus dia juga harus mencatat yang namanya transfer of ownership ya. Jadi kalau carbon credit ini ditransfer dari akun A ke akun B. Nah, itu juga harus dicatat. Kemudian di situ ada safekeeping. Safekeeping itu memastikan bahwa carbon credit yang tercatat milik siapa itu tidak boleh hilang, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh rusak. Jadi benar-benar harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, carbon credit itu ada proses yang namanya retirement. Retirement itu jadi kalau bahasanya anak-anak sekarang burning kali ya. Jadi kayak sirkulasi carbon kreditnya itu dihilangkan dari total supply-nya sebagai bukti pemenuhan emisi komitmen. Misalkan saya mengeluarkan emisi 100 ton, saya harus beli carbon credit 100 ton juga nih. Nah, nanti di retirement kurang lebih kayak gitu. Biasanya kalau di market crypto tuh kalau misalkan lagi burning pada beli. Iya, karena supply-nya lagi ini ya. Iya, supply lagi itu kan bisa dari turun bisa jadi naik lagi gitu. Iya, scarcity-nya. Mas Gun, tapi kan tadi kan udah dijelasin sama Mas Gun tuh. Berarti kalau yang aku capture itu keunggulannya kenapa memilih blockchain tuh lebih transparan pertama, terus lebih terstruktur juga. Iya. Jadi carbon registry-nya itu kan sifatnya tersentral ya. Jadi kalau dia menggunakan pendekatan blockchain, jadi kan lebih transparan ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ketika ada perubahan, ketika ada update apa aja gitu di sistemnya gitu. Jadi mungkin bisa di-push ya, karena Indonesia juga sedang mengembangkan carbon registry saat ini. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Mas Gun, menurut Mas Gun bisa nggak sih teknologi blockchain ini meningkatkan partisipasi berbagai sektor industri di Indonesia nih dalam program perdagangan karbon demi mengurangi jejak karbon? Bisa nggak Mas Gun? Bisa sekali ya, karena kalau kita lihat nih structure dasar transaksi itu kan trust ya pada dasarnya. Tapi kalau kita amati di bawah trust itu sekarang ada hal yang lebih fundamental lagi namanya blockchain ya. Jadi kayak sistem tersentral, bisa nggak sih kita percaya? Problemnya sistem tersentral kan itu bisa dimanipulasi sama entitas antagonis. Human error, terus bisa dieksploitasi juga sama internal atau eksternal ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sementara kan blockchain nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak blockchain itu di bawahnya trust foundation-nya gitu. Nah, ngomongin apakah bisa menarik banyak berbagai sektor untuk masuk ke sini ya, jawabannya bisa. Karena sekali lagi ya, kenapa ada investment, kenapa ada aktivitas ekonomi, karena adanya trust di sananya. Jadi blockchain itu kayak semacam memberikan jaminan bahwa apapun yang terjadi di sana itu bakal transparan dan traceability. Kayak gitu. Kayak sekarang banyak kan konsep ESG. ESG itu sebenarnya kayak gimana cara ngebangun trust ya. Jadi supaya dapat tujuannya dapat pendanaan. Makanya pendanaan sekarang masuknya ke area-area yang udah ESG skornya bagus gitu. Nah, ESG itu pasti basisnya blockchain juga. Mas Gun, aku tapi jadi penasaran nih sama karena jawaban Mas Gun tadi. Berarti keberadaannya dari ROXY Art ini apakah ngajak semua orang, semua masyarakat gitu untuk peduli terhadap lingkungan, untuk ikut andil atau gimana sih Mas Gun? Ya, jadi kayak masyarakat bisa ikut andil terhadap lingkungan
dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin ada yang memang kayak basisnya altruism gitu, kayak benar-benar dia aktivis lingkungan, peduli lingkungan, dia beli right to buy token tadi supaya project-project yang ada di lapangan ini bisa didanai gitu. Yang related terhadap sustainable forest management atau carbon project developer tadi ya. Jadi kayak bisa menyerap emisi CO2 kurang lebih kayak gitu. Terus buat carbon emitter juga sama kan. Jadi kayak mereka yang pengen dapat carbon kreditnya untuk pemenuhan emisinya gitu kan. Jadi bisa ikut membiayai juga pengembangan proyek sustainable projectnya. Begitu juga dengan brokernya, kurang lebih kayak gitu. I see. Berarti emang ikut andil juga ya, mau ngajak seluruh orang tuh untuk ikut andil gitu ya. Next question. Gimana sistem perdagangan karbon berbasis blockchain dapat mendorong inovasi teknologi dan pengembangan proyek ramah lingkungan di Indonesia, kalau menurut Mas Gun? Jadi kayak carbon project itu cukup kompleks ya. Contoh di lapangan yang mau kita kerjain sekarang kan ada yang namanya penggunaan beberapa teknologi seperti satelit, remote sensing satelit ya. Artinya kan ada data spatiotemporal yang harus dicatat nih perbedaannya dari satu hari ke hari berikutnya, itu kan harus dicatat juga tuh dengan blockchain. Kemudian ada perhitungan karbon di lapangan, bisa pendekatannya berupa IoT, sensor teknologi, kemudian ada yang pakai pendekatan AI gitu kan. Sekarang kan luar biasa ya perkembangannya, kayak ada AI yang bisa, ada 2 AI bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ketika dia ditunjukkan sebuah video, jadi kayak ada video koala lagi berkomunikasi. Nah si AI-nya tuh nyeritain, oh ada koala nih, koalanya lagi bercengkrama dengan satunya. Yang satunya lagi bilang AI-nya bisa gitu. Jadi perkembangan AI untuk monitoring di lapangan pun cukup penting ya. Dan perkembangannya juga udah canggih banget sekarang. Dan itu bisa ngebantu integritas tadi ya. Karena kan itu data real di lapangan, tapi kalau ditaruh ke sentral ya mesti bisa dimanipulasi. Jadi gimana caranya blockchain ngambil perannya di situ gitu. Oke. Berarti blockchain ngambil perannya di sana gitu ya. Tapi kan kalau misalkan membuat satu project, apalagi projectnya ini brilian banget kayak Roxyart gini kan, tentang carbon trading gitu, itu pasti ada tantangan nih. Apa sih Mas Gun tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi blockchain khususnya dalam perdagangan karbon? Menurut Mas Gun apa? Pertama itu ada data accuracy ya. Contoh kalau kita mau menghitung data yang ada di lapangan, di hutan gitu kan, itu benar-benar kayak harus detail banget ya, dan harus bisa real time, mungkin near real time. Kemudian kalau kita mau menghitung emisi juga yang ada dikeluarkan suatu industri juga kan itu harus bisa real time juga ya, itu tantangannya. Terus yang kedua itu interoperability juga ya. Interoperability-nya kayak kalau misalkan setiap entitas yang ada di carbon market ini sama-sama menggunakan blockchain dan protokolnya berbeda-beda tuh, itu juga jadi masalah. Makanya harus ada satu protokol yang universal digunakan sama-sama. Kemudian juga scalability-nya ya, kayak kalau transaksinya udah tinggi banget pasti kan ada traffic-nya tinggi tuh, slow ya gitu. Pendekatannya ya bisa dua, pakai protokol sidechain misalkan, atau pendekatan kriptografi seperti zero knowledge proof nih, salah satunya kayak gitu. Ya, yang saya kebayang ya itu mungkin ada 3 aspek. Satu lagi mungkin, ini maturity sama adoption-nya ya. Jadi kalau memang semua orang belum tahu nih, pemerintah, terus pihak-pihak yang terlibat belum tahu secara komprehensif blockchain itu apa, itu juga bisa progresnya slowing down gitu. Jadi harus benar-benar teredukasi juga sih. Intinya tuh harus teredukasi semuanya baru bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Betul. Nah, berhubung Mas Gun tadi mention soal pemerintah nih, aku juga mau tanya tentang peran pemerintah nih. Gimana peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk bekerja sama mengadopsi teknologi blockchain dalam upaya mencapai 0 emisi di Indonesia melalui perdagangan karbon, Mas Gun? Pertanyaan interesting sekali. Jadi kayak pemerintah itu pertama ya, pendekatannya harus membangun semacam regulatory framework ya. Jadi kayak mewajibkan atau bersifat mandatori terkait data governance itu paling tidak harus menggunakan blockchain gitu kan. Sekarang ada di bawah blockchain itu ada lagi namanya immutable infrastructure ya. Kalau di Amazon namanya Amazon Quantum Ledger ya, kayak gitu. Tapi kan ini untuk mengedukasi blockchain itu pemerintah sendiri harus mendukung gitu, dibuatkan regulatory framework-nya. Kemudian ngebangun insentif juga ya. Jadi insentifnya berupa
ya tadi kalau misalkan ada keringanan pajak atau hibah, dukungan terhadap perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan di carbon trading tapi menggunakan teknologi blockchain karena mereka mau menjunjung tinggi tadi kan transparansi sama traceability-nya. Satu itu apa lagi ya? Mungkin yang baru kebayang dua hal itu ya untuk pemerintah ya. Untuk swasta harus berinovasi di sektor carbon trading. Kan ada banyak komponennya tuh, itu benar-benar kayak sedini mungkin dari awal mungkin udah menggunakan blockchain, jadi udah secure by design dari awal gitu ya. Dan sektor swasta juga harus mencoba terus berinovasi juga nih, apa aja sih aspek-aspek blockchain yang bisa dikembangkan ya, terutama dalam mengedukasi masyarakat sama pemerintah. Kan blockchain ada hal baru mulai tiap 3 bulan. Tahun kemarin ada apa, tahun ini ada luas banget lah. ZKEVM lah, ada apa lagi kan nanti ke depannya. Nah jadi kayak itu juga part swasta. Kemudian kalau komunitas ya itu ya kayak engagement sama advokasi ya. Karena sekali lagi komunitas itu punya peran yang sangat besar karena dia bisa memancing orang dengan latar belakang berbeda-beda, dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk tertarik buat tujuan besar nih, nilai ekonomi karbon gitu kan. Jadi itu juga penting untuk dibangun, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti tadi yang aku tangkap tuh kalau misalkan pemerintah tuh ada keunggulan juga menggunakan teknologi blockchain gitu ya, karena yang di QC sama pemerintah dia mau mendukung kalau misalkan transparan dan tercatat juga semuanya dalam blockchain gitu. Betul. Ya. Jadi ya bagusnya sih ada pemerintah bikin satu badan khusus ya, pengawasan yang memang regulasi lah ya. Dan seluruh platform yang sifatnya berbasis blockchain itu diakreditasi kalau bisa sama pemerintah. Jadi kan semua orang bisa klaim blockchain, tapi harus ada yang akreditasi. Bener. Skornya kurang lebih kayak gitu. Oke, Mas Gun, last question nih. Apa sih closing statement buat tema kita hari ini gitu, carbon trading itu apa closing statement? Silakan Mas Gun. Oke, buat teman-teman sama pemuda-pemudi di sana yang pengen tahu terkait ekonomi karbon, penerapan teknologi blockchain, ini semua kan hal baru ya terkait perubahan iklim dan lingkungan. Silahkan kunjungi sosial media Roxy ya, dan jangan lupa domain kami ada di roxy.earth, kurang lebih kayak gitu. Oke deh, thank you so much Mas Gun udah hadir ke sini, udah jawab pertanyaan dari Faye semua, semoga menambah value dari teman-teman Indodax semua. Oke. Oh iya, kayak yang aku janjiin di awal tadi, di akhir segmen akan ada pod quiz. Ada hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Kalau gitu, pertanyaan untuk pod quiz hari ini adalah, nah silakan dijawab, kalian bisa jawab di kolom komentar dan ikutin aturan-aturannya yang ada di sana ya, di kolom komentar itu. Oke, kalau misalkan tadi pod quiznya, sekarang aku mau umumin pod quiz dari Indodax Academy Podcast di minggu lalu. Ini dia pemenangnya. Oke, kalau gitu, kalau udah semua tuh tentang pod quiz, aku juga mau ingetin bagi temen Indodax yang mau belajar lebih dalam soal kripto, bisa banget gabung di grup Telegram kita @Indodaxroom biar aset masa depan kamu makin cuan. Nah, di dalam Indodaxroom itu grup Telegram kita ada juga market outlook di setiap minggunya. Oke, kalau gitu Faisenia sign out. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau Mas Gun tahu nggak di sini tak kenal maka tak apa? Belum tahu apa? Belum tahu. Aku kasih tahu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Bareng ya? Oh, oke. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Bye.